Shalom, selamat malam saudara-saudari sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, sebelum kita istirahat, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Selamat malam Bapa, pada malam hari ini kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di sepanjang hari ini untuk melakukan aktivitas kami yang sudah Engkau percayakan kepada kami semua. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kami berdoa agar mampu menyelami isi hati dan kehendak-Mu lewat firman ini. Bukalah mata pengertian kami dan persiapkan hati kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami dapat menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Pembacaan kita terambil dari Keluaran 24 ayat 1-11. Firman Tuhan, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang daripada tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan belas suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasru, sebagai lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Amin, firman Tuhan. Mengikat dan mengingat perjanjian. Hidup dalam perjanjian menyatakan suatu kebenaran sejati bahwa kita tidak hidup dari dan untuk diri sendiri. Kita hidup dalam keterikatan dan relasi yang hidup dengan Dia yang mengadakan perjanjian dengan umatnya. Dari sini kita bisa mengerti mengapa Alkitab kita dikenal juga dengan sebutan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Setelah seluruh ketetapan dan aturan disampaikan sebagaimana dalam pasal 20-23, tibalah waktunya untuk mengadakan upacara pengikatan perjanjian. Rangkaian upacaranya dimulai dengan Allah sendiri berfirman kepada Musa. Kemudian Musa menyampaikan segala firman-Nya kepada umat, lalu umat serentak menjawab, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Setelah umat memberi persembahan korban, Musa membacakan lagi kitab perjanjian itu dan dijawab lagi oleh umat dengan pernyataan kesediaan untuk melakukan mendengarnya. Pada puncak upacara pengikatan perjanjian itu, Musa memercikkan darah kepada umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Demikianlah cara Allah meneguhkan anugerah-Nya kepada umat yang telah ditebusnya dari perbudakan di Mesir dengan mengadakan suatu perjanjian. Saudara-saudara, Allah yang sama telah mengadakan perjanjian baru
dengan menjadikan anak tunggalnya, yaitu Yesus Kristus sebagai korban dan darahnya yang menyucikan dan melahirkan suatu umat yang baru baginya. Biarlah setiap kali kita mengingat perjanjiannya, kita berkomitmen untuk melakukannya dengan setia kepadanya, untuk meneguhkan perjanjian itu lagi kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, di mana nyata Engkau telah menyertai kami di dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami semua agar kami dapat praktekkan sebagai suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Kami datang berdoa ya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin beristirahat, namun Engkau lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya, sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan penuh keberkatan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya melalui Bapa di surga. Amin.